warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya udah siap nih untuk mengikuti acara kali ini? Siap? Ya. Oke, teman-teman. Jadi sebelum kita mulai, saya ada pertanyaan dulu nih buat teman-teman. Jadi pertanyaannya memperkenalkan nama masing-masing. Jadi kayak contoh nih, saya bilang nama teteh Anjasari gitu. Favorit warna favorit teteh pink. Nah nanti selanjutnya nyebutin nama teteh ulang sama hobi favorit warna teteh. Seterusnya nyebutin ulang gitu sampai terakhir nyebutin semuanya ulang. Ya, oke. Mungkin udah siap kan ini? Udah? Jika udah, kita akan main dulu nih buat latih sekali juga ya. Kalau di ini bisa dinamikanya bisa evaluasi dulu. Mungkin mau disilakan dulu. Oke, disitu dulu ya. Silakan sebutkan namanya. Nama saya adalah Fendi. Hobi saya, warna favorit saya di. Oke, terus Nama saya Sananda Amanda. Warna favorit. saya jadi warna favorit. Saya Pusat Kuliah Agak. Warna favorit pink. Saya Esa Farhananda, warna favorit. Kemudian ada saya Nurjana. Nama saya ini warna favorit pink. Coba dijelaskan dari sini ke sini. Oke, nama ini sama warna favorit ya, coba ini sebutin nama ini. Coba ini di sini, coba. Kita mulai dengan saya bilang itu kecil dan saya bilang itu kecil karena kayak gini. Terus ular itu panjang, hewan itu panjang. Nah kalian bilang hewan itu panjang. Terus dari itu besar. Kalian bilang dari itu besar gitu. Nah, saya bilang ular itu panjang. Ya, baik. 1 kita bareng. 1, 2, 3. Sebut itu kecil. Sebut itu Panjang. Baca itu Besar. sebut itu Kecil. sebut itu Panjang. Besar. itu Besar. sebut itu Kecil. sebut itu Panjang. Panjang. Besar. Kecil. Oke, bagus. Oke, sekarang diubah. Kan semut itu kan tetap bilang semut itu kecil, tapi tangannya panjang. Nah, ular itu panjang, tapi tangannya besar. Ya, terus gajah itu kan besar, tangannya kecil kayak gitu. Oke, 1, 2, 3. Semut itu Panjang. bagus. Ular itu besar. Selanjutnya kita mulai di bimbingan kelompok ini. Ada yang tahu nggak bimbingan kelompok apa? Nanti sebelum kita mulai dan saya menjelaskan sebelumnya gimana, kalau itu kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi bimbingan kelompok sebelumnya belum. Padahal ini jadi bimbingan kelompok itu menjelaskan
Nah, jadi kelompok ini tujuannya berapa? Selain mencegah, kita juga bisa mengetahui, oh gitu ini kelompok yang harus kita dari surat supaya kita tidak bingung sama beberapa hari. Dan kalau misalnya kelompok ini, orang lain hanya melakukan dengan cara jelas kita tidak melakukan contohnya. Terus selanjutnya ada manfaatnya untuk bisa berdiskusi yang teman-teman sama untuk bisa menambahkan itu yang berpendapat, berani berbicara dengan semua orang. Terus nanti kita bisa memberikan waktu pada individu atau kelompok itu berbicara. Nah di sini juga ada yang harus kita sepakati. Nah kan layanan bimbingan ini, bimbingan selesai kelompok ini akan menjadi layanan kita akan dari. Nah ini selesai jenisnya berdasarkan layanan BK berikan, tapi dalam format kelompok. Nah jadi diusahakan ada kerjanya, ada kesehatan. Diusahakan yang sifat ini maupun yang kita bahas tentang lain atau misalkan apapun itu. Di sini ada asas yang harus disepakati oleh kita. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini yang dimana yang di sini kita omongin jangan dibawa keluar. Oke, dan lalu setelah asas kerahasiaan ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini adalah gimana kita terbuka. Apa yang kalian ngerti soal topik yang akan dibahas, kalian harus terbuka. Nah, dan yang kedua ada kesukarelaan, dimana saya minta tolong banget kepada teman-teman untuk bersukarela untuk menyampaikan kesukarelaannya untuk menyampaikan pendapat supaya teman-teman juga bisa gitu. Terus fungsinya ini untuk supaya teman-teman bisa memberikan fungsi yang baik gitu. Nah, yang dimaksud di fungsinya ini maksud saya adalah teman-teman bisa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara di depan banyak orang. Nah, dan itu juga bisa membuat kita berani untuk mengungkapkan pendapat kita terhadap topik yang akan dibahas. Nah, topiknya ini ada topik tugas dan topik dari teman-teman. Teman-teman milih topik dari saya yang sudah disepakati tadi. Nah, oke, baiklah. Sekarang kita akan Jadi, Teteh di sini akan menjelaskan topik tentang gimana sih caranya kita ngapal. Banyak loh di luar sana murid-murid yang susah ngapal. Mungkin kalian ada tips atau menurut pendapat kalian tentang apa sih penyebab hal ini terjadi gitu? Mungkin penyebabnya bisa kurang dengan niat. Soalnya kalau misalnya menghafal tapi nggak ada niatan buat menghafal itu, tetap dihafal percuma juga, gak bakal masuk gitu tuh. Jadi kalau misalnya emang benar-benar pengen hafal, insya Allah bakal masuk hafalan itu gitu. Mungkin ada tips dari teman-teman juga, silahkan. Kalau dari saya menghafalnya pas mau tidur, Kak. Ya biasanya langsung masuk, tapi tergantung dari diri kitanya. Mungkin kamu? Kalau menurut saya semua tergantung niat, karena percuma kalau kita menghafal banyak-banyak tapi dalam hati kita tidak niatkan untuk menghafal. Oke, bagus sekali ya teman-teman semuanya. Silakan. Suaranya agak dikencengin. Kalau dari saya ngapal itu pas subuh, habis sholat subuh, soalnya mudah masuk juga. Terus harus fokus, jangan mikirin yang lain-lain dulu. Jangan lupa berdoa juga. Tepat sekali ya teman-teman, silakan sinengnya. Kalau menurut saya juga gimana niat. Soalnya kalau ngapal nggak ada niat juga ya percuma gitu. Terus kita harus menjaga hafalan kita. Mungkin ada lagi. Kalau menurut saya, kalau menurut saya hafalan itu ketika bangun tahajud, kan otak juga masih fresh, belum mikirin apa-apa. Jadi hafal juga langsung masuk, tapi itu juga tergantung orang dan tergantung niat. Menurut saya juga kita harus lebih fokus ke hafalan, terus harus ada niatan dan itu menjauhi zina. Kan kita kalau misalkan ngapal terus kepikiran tentang show terus gak masuk-masuk. Bagus banget. Sekarang Teteh mau nanya lagi, apa sih yang menyebabkan orang tersebut tidak bisa hafal-hafal gitu, walaupun dia sudah berusaha gitu ya. Kadang Teteh juga pernah. Nah, kalian ngeliat gak sih kegagalan itu untuk menghafal? Pernah nggak ngerasain hal
itu, atau misalkan gimana tips untuk keluar dari zona yang sedih gitu, jadi yang saking dia sedihnya nggak bisa ngapal-ngapal gitu? Mungkin menghilangkan pikiran yang membuat itu tidak bisa masuk-masuk. Biasanya sih sholat dulu, doa dulu, biar hatinya plong juga, baru hafal lagi. Mencoba menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu saat hafalan. Kalau menurut saya dari temen juga, jadi salah satu dari temennya ada yang ngajak dia buat hafalan gitu, nanti kan mudah ke bawah juga dianya, jadi bisa hafal bareng-bareng gitu. Sekali ya, berarti lingkungan juga mempengaruhi ya. Menghilangkan pikiran-pikiran yang membuat kita menghafalnya susah, tidak memikirkan hal lain seperti kayak cowok. Bagus banget. Oke, silakan saya. Menurut saya perbaiki diri dari yang lebih baik, terus lupain masalah yang lagi dipikirin dan fokus untuk menghafal. Menurut saya juga harus itu apa namanya, jangan mikirin yang apa ya, yang apa tuh? Jangan mikirin sesuatu yang mengganggu di pikiran kita harus fokus ke hafalan itu. Ulangin dari pertama, gimana caranya menghafal supaya lebih cepat menghafalnya? Diulang berkali-kali mungkin, dan membaca doa dulu sebelum menghafal. Kan ada yang baca doa dulu sebelum menghafal, jangan terus niatkan dalam diri, terus diulang berkali-kali berdoa sebelum. Bagus banget. Dan kalian itu harus berdoa dulu pertama, terus harus fokus dan jangan banyak pikiran dulu. Tepat sekali, oke silahkan. Berdoa dulu pertama, terus niat, fokus, ulang semangat. Terus bedanya Saya niat, berdoa, ikhtiar, semangat, dan selalu mengerjakan hafalannya. Dari saya baca doa, niat, fokus, baca berkali-kali, terus habis itu Oke, terus gimana sih caranya kita untuk menghafalkan? Kan gak cuma hafalan doang nih, kita pasti juga kita harus melakukan hafalan, misalnya prakteknya hafalan gitu. Gak cuma hafalan. Hafalan apa aja yang kalian praktekkan dalam sehari-hari? Menghafal juz 30. Soalnya juz 30 juga kan bisa untuk sholat juga. Jadinya sering dibaca. Bagus sekali nih. Doa sehari-hari jangan lupain buat sholat kayak juz 30-nya juga jangan lupain, kan itu juga buat sholat juga. makasih Neng. Terus Neng hafalin juz 30 sama doa sehari-hari. Oke, terus mungkin itu aja ya guys, dari sudah Neng coba. doa-doa sehari-hari, doa-doa buat sholat, doa-doa buat wudhu, dan yang bermanfaat buat sehari-hari. Doa-doa habis sholat, doa-doa sehari-hari, juz 30. Bukan dulu sini. Ya, juz 30 buat keseharian, buat sholat, terus buat sehari-hari, berwudu buat habis sholat gitu. Juz 30 buat sholat, terus sama doa-doa sehari-hari. Oke, mungkin itu aja ya. Terus ada nggak sih yang tips buat kita nghafalinnya tuh lebih ke, kan ada yang suka kita hafalin, tapi ujung-ujungnya pas kita udah hafal udah setoran, pas kita pindah kelas lupa tuh hafalan gitu. Gimana tips buat kalian supaya hafalnya itu benar-benar ingat terus sampai tua gitu? Coba. Fokus, belajar dikit, terus membaca. Percaya diri sama fokus. Kalau yang terpenting itu dipahami dulu pertamanya, baru abis itu diapalin di pekerjaan, dipahami dulu, soalnya kalau nggak paham juga percuma nanti yang nggak paham. Sering baca aja sih di pekerjaan,
Yang penting niat, doa, terus selalu dengan bacaan kayak gitu. Lalu dengan apanya dia menghafalkan itu. Oke. Tadi itu sangat-sangat wah gila. Saya aja mungkin bisa punya tips dari kalian juga ya teman-teman. Terus mungkin gimana sih cara kalian membantu teman kalian soal yang susah hafal gitu? Atau kalian diain aja atau kalian bantu juga gitu? Apa yang kalian lakukan untuk kalian teman-teman yang susah hafal gitu? Nasihatnya sih untuk menghafal itu, soalnya kalau misalnya kita enggak hafal lagi gitu. Kalau misalnya untuk yang lain mungkin takutnya yang lain duluan dan ini lo kan beda. Terus diberi semangat karena kalau ada yang ada kebenarannya dia merasa kayak cuma diri sendiri. Kasih semangat dan kasih bimbingan, terus diajak buat makan-makan, diajak makan bareng-bareng. Terus juga tergantung niatnya, kalau misalnya dia nggak tahu juga cuma belajar apa saya kasih belajar bareng-bareng sama dia sampai dia benar-benar bisa. Terus tergantung dia. Mungkin dari niat semuanya ya teman-teman. Kalau nggak niat juga ya selalu itu nggak bisa ya. Tapi mungkin bagus apa yang kalian dapetin tuh mungkin jadi dapat kita evaluasi juga ke depannya ya teman-teman. Nggak apa-apa. Caranya iya. Sebenarnya kita jago meninggal berkali-kali mungkin itu cukup bisa masuk. Tapi kalau misalnya niatkan apa nggak bisa masuk. Tapi kalau misalnya susah nggak ada niatan buat apa itu tetap dihafal percuma juga tidak sebenarnya gitu. Dari si Neng ya yang tadi. Menurut Neng nih apa sih yang Neng lihat dari orang yang selalu mengamalkan hafalan dengan baik? Tips dari Neng supaya kita nggak kayak gitu. Jangan selalu mematokkan diri kita ke orang tersebut, biar kita juga mau selalu mengumpul tugasnya juga dari awal, bukan mengikuti dia yang selalu ngumpulinnya terlambat. Saya apa yang mematokkan dari dia. Jadi kalau misalkan kita jatuh kalau dia namanya kapan terus kita takutnya dia tiba-tiba maju kita belum sama sekali hafal, lebih baik kita dulu. Bagus sekali.
dari yang sebelum-sebelumnya kan. Kalau misalnya sebelum-sebelumnya kita memalas, kita harus lebih lihat dari yang kemarin. Oke, mungkin itu aja ya. Menurut kalian kesimpulan yang kita bahas dari tadi nih, apa yang akan kalian kesimpulan dari untuk kedepannya untuk kalian sendiri gitu tentang hafalan ini? Kesimpulannya aja gitu. Yang dapat kalian simpulkan dari apa yang kita bahas tentang pembacaan, tentang jadwal pelajaran, tentang urusan sekolah, atau gimana? Ada yang bisa menyimpulkan nggak topik hari ini? Kesimpulannya itu kalau kita mau hafal, kita nggak usah melihat orang gitu, tapi kita juga harus matokin ke satu orang yang hafalnya benar-benar, biar kita juga makin semangat buat hafalnya, ngeliat dia hafal, jadi kita juga ke bawah gitu. Tepat sekali banget. Ada yang menambahkan lagi nggak supaya banyak juga pendapat dari kalian gitu, supaya nanti lebih aware tentang hafalan kita. Jangan malas-malasan buat hafalan, soalnya kalau malas juga bakal benar-benar juga hafalannya. Oke, baik, bagus. Ada yang mau menambahkan lagi, silahkan. Semangat lagi belajarnya dari sebelum-sebelumnya, lebih serius lagi. Boleh terus. Oke, mungkin itu aja ya yang saya dapat tercerahkan dari tadi, evaluasi, kesimpulan juga udah ya. Tuh, mungkin kalian ada yang mau ada rencana topik selanjutnya apa gitu? Atau ada rencana konten atau memang cukup dari sini saja gitu supaya kita bisa ini? Tidak ada ya? Saya rasa cukup. Teman-teman, terima kasih telah mengikuti bimbingan konseling, bimbingan kelompok ya. Tadi udah tahu juga kan dijelasin bimbingan kelompok ini adalah diskusi yang dibahas akan satu topik ya teman-teman, supaya teman-teman nanti ada yang kalian ikutan bimbingan kelompok ya? Iya gitu, apa sih bimbingan kelompok ini? Ya berdiskusi tentang topik yang akan dibahas supaya kita tercegah dari topik ini gitu teman-teman, supaya kita manfaatnya bisa memberi kesempatan setiap orang untuk berbicara tentang suatu topik gitu. Mungkin itu aja ya teman-teman. Terima kasih telah mengikuti bimbingan kelompok ini. Lebih dari topik dari awal.